Hai Gadget Lover, assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Mbak Gadget sudah ada Redmi Note 9 Pro yang kemarin sempat kita saksikan bersama-sama launchingnya di Indonesia. Walaupun dengan virtual, dilaunchingkan secara virtual, tapi tetap ya meriah banget, rame banget menyaksikan di YouTube-nya Xiaomi Indonesia. Yang kurang pada saat itu adalah aku kangen sama trompet, sama gendang, sama yang bawa-bawa helm. Para Mi Fan biasanya hadir untuk menyaksikan peluncuran semua produk Xiaomi. Kali ini aku kehilangan momen itu, tapi nggak apa-apa, launchingnya tetap berjalan dengan sempurna, dengan baik. Presentasi dari Mr. Alvin sih juga oke banget. Oke, buat kalian yang kemarin udah sempat menyaksikan launchingnya Redmi Note 9 series ini, Mbak Gadget itu berada di timnya Redmi Note 9 Pro. Kali ini Mbak Gadget mau ngasih tahu kalian 9 fitur unggulan dari Redmi Note 9 Pro ini. Dan pastinya juga ada kekurangannya. Yuk kita kupas tuntas sama-sama. Nah, fitur unggulan pertama adalah di desain. Desainnya ini cukup keren menurut Mbak Gadget dengan harga yang ditawarkan, karena dia sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan ataupun di belakang. Penempatan kameranya ini udah di tengah bagian atas, dan menurut Mbak Gadget ini desain udah kayak flagship banget. Lampu flash ditempatkan di bawah quad kamera setupnya. Beda dengan yang warna putih, di warna green ini nggak ada frame hitam di area lampu flashnya. Desain kameranya ini sedikit menonjol, sehingga kalau nggak dipakein casing akan sedikit mengganggu pas smartphone diletakkan di atas meja. Jadi sangat direkomendasikan buat pakai selalu casingnya biar nggak cepet gores di bagian lensanya. Desain warnanya bagus banget, ada dua bagian dengan motif yang berbeda. Sepertiga bagian atas polos, sedangkan bagian bawahnya bermotif arsir. Karena keseluruhan bodi dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, motif arsirnya tidak terasa saat kita pegang. Lengkungan 3D bodinya bikin nyaman di genggaman. Nah, biasanya fingerprint ada di bagian belakang. Sekarang di Redmi Note 9 Pro ini fingerprint dipindahkan ke bagian sisi bodi. Makanya bagian belakangnya ini kelihatan lebih clean dan futuristik. Tombol volume gampang diraih, dan slot SIM cardnya mendukung triple slot untuk dual SIM card dan micro SD. Di bagian atas terdapat mikrofon dan infrared blaster khas Xiaomi. Dan di bagian bawah terdapat audio jack 3,5 mm, speaker grill, dan USB Type-C port untuk charging. Fitur kedua ada di bagian layar. Bagian depan displaynya juga udah mirip banget kayak smartphone flagship. Menggunakan dot display, kamera selfie ditempatkan di punch hole yang ukurannya kecil banget. Meski posisinya di tengah, dot displaynya ini nggak mengganggu saat kita nonton video atau main game. Di bagian atas dot display terdapat earpiece grill yang tersembunyi di bezel atasnya. Terdapat juga LED notifikasi yang bisa kita atur di bagian setting. Layarnya punya desain 2,5D glass dan sudah dilindungi dengan pelindungan Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 9 Pro ini hadir dengan layar 6,67 inch Full HD dengan kepadatan pixel hingga 400 pixel per inch. Refresh rate layar 60 Hz dengan kecerahan yang tinggi, yaitu 480 nits, sehingga masih nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Displaynya cukup jernih dan detail dengan panel IPS dengan aspek rasio dan view area yang cukup lebar. Di bagian setting, kita bisa mengatur reading mode, color scheme, dan dark mode untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan mata kita. Nah, keunggulan ketiganya ada di chipsetnya. Nah, chipset yang digunakan di Redmi Note 9 Pro ini adalah Qualcomm Snapdragon 720G yang dilengkapi juga dengan GPU Adreno 618. Chipset ini sangat powerful untuk ngehandle multitasking, streaming, video editing, dan bahkan untuk gaming. Skor Antutunya bisa mencapai 280.000. Experience gaming seperti PUBG Mobile nyaman banget dimainkan di settingan HD dengan frame rate high. Main CODM juga masih sangat nyaman dimainkan di setting grafis rata kanan.
touch sensing responsif dan displaynya juga terang dan detail, jadi gampang lihat musuh walau di jarak yang jauh. Jarang banget ngalamin lag atau frame drop main pakai Redmi Note 9 Pro ini. Keempat, Redmi Note 9 Pro ini punya pilihan storage dan memori yang besar. Yang punya Mbak Gadget ini varian 8GB, RAM LPDDR4X dengan kecepatan 1866 MHz dengan storage 128GB, RAM yang lega memungkinkan kita untuk multitasking lebih lancar, dan storage yang besar bikin kita nggak khawatir nyimpan file foto atau video dengan jumlah yang banyak. Punya smartphone mid-range dengan 64 megapiksel quad kamera pasti jadi dambaan banyak orang. Kamera utama 64 megapikselnya disandingkan dengan 8 megapiksel ultrawide kamera, 5 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor. Kamera utama 64 megapikselnya punya bukan lensa f1.89 sehingga hasil gambar nggak cuma punya resolusi tinggi, tapi hasilnya juga tajam di berbagai kondisi pencahayaan. Foto-foto menggunakan lensa utama, wide lens, makro, dan depth sensornya bisa dibilang hasilnya bagus. Saturasi warnanya natural dengan ketajaman yang baik. Distorsi gambar di bagian ujung-ujung gambar saat mengambil foto wide gak gitu ketara. Terdapat juga fitur Night Mode dan Pro Mode untuk pengaturan lebih lanjut dalam pengambilan foto di beberapa kondisi pencahayaan. Pengambilan video mendukung hingga resolusi 4K dengan hasil video yang cukup detail. In-display kamera selfie-nya punya resolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.48. Hasil foto selfie-nya bagus dan natural, foto bokehnya rapi, dan foto dengan beauty hasilnya bagus dengan skin tone yang tetap natural. Di mode short video ada fitur kaleidoscope dengan 6 pilihan opsi untuk hasil video artistik dengan konsep surrealis biar story atau video TikTok jadi lebih unik. Di kamera depannya ini terdapat juga selfie slow-mo untuk hasilin video selfie dengan efek gerak lambat yang keren. Fitur ketujuh dan yang membuat Mbak Gadget suka adalah home screen dan shortcut icon yang user friendly. MIUI 11 berbasis Android 10 ini nyaman banget dipakai. Emang sih masih terdapat bloatware dan adware, tapi untuk pengguna Xiaomi yang udah terbiasa pasti nggak gitu masalah. Terdapat 2 preload themes dan 17 wallpaper yang bisa bikin tampilan smartphone lebih bagus. Dan di theme store-nya banyak themes dan wallpaper gratis yang bisa langsung kita download. Di MIUI 11 ini kita juga bisa set shortcut untuk berbagai fitur yang bermanfaat seperti membuka kamera, screenshot, dan lainnya. Gak ketinggalan, game turbo tetap dihadirkan di Xiaomi untuk lebih meningkatkan performa gaming di Redmi Note 9 Pro ini. Sensor yang lengkap dan hadirnya fitur NFC menambah kesan flagship di smartphone ini. Di Redmi Note 9 Pro ini, selain akses side mount fingerprint yang cepat, terdapat juga face unlock yang proses unlocknya juga cepat. Dan yang terakhir adalah fitur yang ke-9 yang menurut Mbak Gadget ini paling penting buat gadget lover ketahui. Dia memiliki baterai yang besar yaitu 5020 mAh. Dan satu lagi kelebihannya adalah di chargernya. Chargernya dilengkapi dengan fast charging 30 watt. Xiaomi mengklaim baterainya ini bisa tahan hingga 2 hari, 147 jam memutar musik, 33 jam panggilan telepon, dan main game non-stop selama 13 jam. Dalam paket pembelian, kita udah dapetin adapter charge dengan kapasitas 33 watt. Dengan fast chargernya ini, Redmi Note 9 Pro bisa menghasilkan daya 0 hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Dari yang Mbak Gadget coba, ada beberapa hal yang mengganjal dari Redmi Note 9 Pro ini. Desain bodi belakangnya bagus, tapi sayangnya gampang banget ninggalin jejak jari. Bobotnya lumayan berat untuk dipakai main game dalam waktu yang lama. Dan pengambilan foto low light dengan night mode, hasil fotonya dirasa belum begitu maksimal.
Ini udah wow banget sih menurut Mbak Gadget dengan semua fitur yang diberikan oleh Redmi Note 9 Pro ini. Dengan dukungan berbagai fitur dan hardware yang disematkan, Redmi Note 9 Pro terbaik di semua lini. Jadi gimana? Kalian tim Redmi Note 9 Pro atau tim Redmi Note 9? Kirimkan komentar kalian di bawah ya mengenai Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi jangan mending kirim komentar. Oke, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya.